Setelah melakukan beberapa kali olah tempat kejadian perkara, sejumlah fakta perihal kematian editor Metro TV yang ditemukan di tepi tol Jor Pesanggaran mulai terkuak. Lalu siapa yang terakhir kali ditemui pelaku sebelum meregang nyawa? Berikut penelusurannya. 12 hari berlalu, kasus pembunuhan terhadap editor Metro TV Yodi Prabowo mulai menemukan titik terang. Pihak kepolisian melalui tim penyidik pada saat ini sudah mengantongi nama-nama yang diduga menjadi pelaku pembunuhan. Ya, satu persatu petunjuk terkait kasus pembunuhan terhadap editor Metro TV Yodi Prabowo mulai terbuka. Polisi telah memeriksa 34 saksi mata, diantaranya teman, keluarga, hingga beberapa orang di lokasi penemuan korban. Nama yang mendalangi aksi keji hingga terbunuhnya korban telah dikantongi polisi. Jika menilik kejadian awal pada tanggal 10 Juli lalu, ini korban yakni editor Metro TV Yodi Prabowo ditemukan di tepi tol Jor Pesanggerahan dan ditemukan oleh anak-anak yang tengah bermain layangan. Sementara itu ketika jasad korban ditemukan, ada bagian yang di bagian dada dan juga di bagian leher yang mengalami luka tusuk serta juga mengalami luka lebam di bagian pundak yang diduga akibat pukulan oleh benda tumpul. Dan juga tidak jauh dari lokasi ditemukan jasad korban. Ini juga ada telepon seluler milik korban yang tidak hilang dan juga ada pisau yakni jenis pisau dapur yang diduga kuat oleh pihak kepolisian digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara ulang dengan mengarahkan 2 anjing pelacak. 2 anjing pelacak sempat 2 kali mengarah ke sejumlah kios berwarna kuning. Anjing K9 ataupun anjing pelacak juga melakukan penyisiran dengan terlebih dahulu mengendus bagian pisau dan juga pakaian yang terakhir kali digunakan oleh korban. Dan penyisiran berputar, dia menelusuri dari atas sampai tadi jalur saya berjalan, lalu berhenti di salah satu milik warga. Ini kalau dihitung berdasarkan estimasi jarak ini kira-kira 400 sampai 500 meter. Pemilik warung kopi yang berada tepat di seberang Danau Cavalio mengaku telah diperiksa polisi. Dan saya tidur sini kalau malam. Dan lalu mereka memeriksa pisau saya sedang membersihkan ikan. Lalu dikeluarkan 3 buah pisau saya sama istri, lalu dipotong. Kita mau mencocokkan, terus ada tambahan informasi dari masyarakat, yaitu aja kita dalami. Ada nggak keterkaitan informasi yang barusan cek, misalnya melihat seseorang dan lain sebagainya, ini kita selaraskan, apakah itu merupakan kegiatan yang nyambung apa enggak gitu. Dalam perkembangan kasus ini, polisi menemukan kejanggalan keterangan rekan kerja hingga kekasih korban yang kerap berubah-ubah. Polisi juga mengungkap dugaan korban tidak dibunuh di lokasi penemuan dan kemungkinan pelaku lebih dari 1 orang. Rian Fernando, Arif Yunan, Jakarta.